Pada suatu malam di tengah lautan, 3 orang nelayan melihat benda langit yang jatuh tak jauh dari kapal mereka. Karena penasaran, mereka pun mendekati tanpa menyadari malapetaka yang menanti. Oh, Jesus Christ! Jesus! Get back! Itulah sepenggal kisah pembuka dari sebuah film yang akan saya ceritakan. Berjudul Grabbers, sebuah film yang pastinya fiksi ilmiah. Rilis di tahun 2012, disutradarai oleh John Wright, ditulis oleh Kevin Leane, serta dibintangi oleh aktor dan aktris yang tidak perlu kalian tanyakan karena jujur, saya juga belum kenalan. Selamat datang di channel Surga Fiksi Ilmiah Teguh Gusto. Selamat berseruputan dan selamat menyaksikan. Film dimulai dengan menampilkan dua tokoh utama kita, petugas keamanan disebut Garda, yaitu Kirian O'Shea dan Lisa Nolan yang baru saja tiba. Kirian adalah petugas Garda lokal, sedangkan Lisa adalah petugas Garda kota besar. Wanita itu ditugaskan selama 2 minggu di kota kecil untuk menggantikan rekan Kieran yang akan berlibur bersama separuh warga kota mengikuti sebuah festival. Seorang dokter, Jim Gleason, yang sedang berjalan-jalan menemukan sesuatu yang sangat aneh dan tak biasa, yaitu bangkai paus yang tergeletak di pinggir pantai. Pria itu segera melapor kepada pihak berwenang, lalu tak lama kemudian Kirian dan Lisa datang untuk menyelidiki. Mereka bertemu dengan seorang ilmuwan kelautan bernama Dr. Adam Smith. Berdasarkan bekas luka di sekujur tubuh paus, Adam menduga bahwa hewan-hewan itu dibunuh oleh makhluk yang lebih besar, hingga akhirnya terdampar di pinggir pantai. Hal yang tak kalah aneh juga ditemukan oleh seorang nelayan tua bernama Paddy di dalam kandang lobsternya. Karena merasa bangga, Paddy memamerkan temuan tersebut kepada rekannya Murphy. Makhluk itu terlihat begitu agresif sampai-sampai menyemprotkan cairan yang sangat bau ke wajah Murphy. Namun Paddy sama sekali tidak merasa takut. Dia malah membawa pulang makhluk itu, bahkan berniat ingin menjadikannya sebagai hewan peliharaan. Pada sore hari, seorang kontraktor bernama Declan Cooney membayar hutangnya kepada Kieran dengan membersihkan pantai dari bangkai paus. Declan menegaskan bahwa tidak boleh ada satu alat pun yang tertinggal. Oleh karena itu, dia memerintahkan anak buahnya memeriksa sekali lagi. Salah satu dari anak buah menemukan benda aneh berbentuk telur dengan ukuran besar. Sayangnya, belum sempat mencari tahu, sesuatu dengan cepat menyeretnya ke lautan sehingga Declan yang kesal karena menunggu lama tak bisa menemukan si anak buah. Malam harinya, Murphy yang bertempat tinggal tak jauh dari pantai secara tiba-tiba didatangi oleh Declan. Awalnya pria itu merasa khawatir karena masih memiliki hutang. Namun sangat mengejutkan ketika membuka pintu, Murphy dan istrinya Irene melihat Declan sangat pucat seperti mayat hidup yang mencoba menari di tengah hujan dan akhirnya pingsan. Ketika mencoba memeriksa, sesuatu menarik Murphy dengan cepat. Sang istri yang menyaksikan merasa sangat ketakutan, apalagi mendengar teriakan Murphy yang begitu keras. Tak lama berselang, suasana menjadi hening. Irene pun bergegas menutup cerobong asap yang merupakan satu-satunya jalan masuk. Namun, tiba-tiba saja wanita itu juga ditangkap dan ditarik ke atas lewat cerobong asap. Sementara itu di tempat lain, Paddy si nelayan tua pemberani baru saja kembali setelah sebelumnya berkumpul dan mabuk-mabukan bersama dengan Kieran dan juga Brian si pemilik bar. Dalam kondisi setengah sadar, pria itu menemukan kamar mandinya yang penuh lendir. Lalu tiba-tiba saja dia melihat makhluk bertentakel di sudut ruangan menyerang dan bahkan menempelkan diri di wajah Paddy untuk menghisap darahnya. Merasa diperkosa, Paddy tidak diam saja. Pak tua itu melakukan perlawanan dengan menghajar makhluk menyeramkan sampai akhirnya berhasil melumpuhkan. Keesokan paginya, Paddy langsung melaporkan hal tersebut
kepada Kieran dan Lisa, serta membawa dua petugas itu ke laboratorium Adam. Setelah beberapa jam meneliti, Adam sama sekali tidak bisa mengidentifikasi karena belum pernah dia melihat makhluk laut yang benar-benar aneh seperti itu. Karena Paddy adalah orang pertama yang menemukan, maka dia pula lah yang berhak memberikan nama Grabbers. Itulah sebutannya. Namun tidak ada yang menghiraukan karena apa yang ditampilkan Adam tentang keanehan makhluk itu jauh lebih mencengangkan. Ya, makhluk itu bisa pulih dengan cepat jika terkena air. Dan satu lagi, Adam juga mengetahui bahwa makhluk itu adalah jenis betina berdasarkan telur yang ditemukan di dalam tubuhnya. Kieran dan Lisa memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan. Sampai akhirnya mereka terhenti di tepi pantai ketika melihat mobil Declan. Kunci mobil yang tertinggal menambah keyakinan bahwa Declan masih berada di sana. Penyelidikan pun berlanjut ke rumah Murphy. Anehnya rumah itu terlihat kosong padahal lampunya menyala. Lisa yang menemukan pecahan genteng mengusulkan untuk mencari di atap. Alangkah terkejutnya mereka, ternyata yang ditemukan di sana adalah kepala milik Murphy. Kieran dan Lisa langsung membawa kepala itu kepada Dr. Jim. Sangat disayangkan, sang dokter tidak bisa memberikan keterangan apapun, hanya menduga-duga bahwa Murphy telah diserang oleh binatang buas, mungkin harimau. Omong kosong itu membuat emosi Kieran meledak. Namun sebelum keributan terjadi, Pak Tua Paddy datang menghampiri dan lagi-lagi melaporkan kejadian aneh yang dia alami. Ya, rumahnya telah diacak-acak dan kamar mandinya telah dihancurkan. Menurut Paddy, jika Grabbers yang diperiksa Adam adalah betina, maka mungkin saja yang menyerang rumahnya adalah Grabbers jantan. Tentu saja, Paddy tidak asal bunyi. Karena pertama kali menemukan Grabbers betina, Murphy sempat disemprot dengan cairan bau busuk yang mana menjadi jejak untuk diikuti oleh Grabbers jantan. Hanya saja yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana makhluk itu bisa menempuh perjalanan jauh sedangkan tubuhnya sangat bergantung pada air, kecuali hujan. Ya, malam sebelum bagian tubuh Murphy ditemukan, wilayah itu dilanda hujan. Paddy memperlihatkan peta kepada petugas garda untuk mempelajari pergerakan Grabbers. Mereka menemukan satu-satunya jalur akses terdekat dengan laut, yaitu melalui gua. Mereka pun harus bergegas sebelum lebih banyak korban yang berjatuhan. Semuanya terlihat serius, kecuali Kieran yang asik dengan minumannya. Ada beberapa hal yang ditemukan mereka, baju para nelayan, telur-telur Grabbers, dan yang paling mengejutkan, makhluk raksasa bertentakel. Akhirnya tanpa pikir panjang, Kieran, Lisa, dan juga Pak Tua Paddy langsung melarikan diri. Dalam keadaan panik, mereka mendatangi Adam. Lalu Kieran segera menyiram Grabbers betina dengan bensin dan membakarnya. Nyala api menyulut alarm kebakaran sehingga menyemburkan air. Kieran, Lisa, dan Adam langsung mematikan kerannya. Kemudian mereka bersiap dengan senjata-senjata paling mematikan di dunia. Berjaga-jaga jika Grabbers memulihkan diri. Setelah berusaha keras, akhirnya Grabbers berhasil disingkirkan. Tanpa menunggu berlama-lama, mereka bertiga langsung menghajar makhluk itu habis-habisan seperti amukan warga terhadap pelaku begal. Bagaimana mungkin Pak Tua bisa melepaskan cengkraman Grabbers yang begitu kuat? Dengan cepat, Kieran menyadari bahwa mabuklah penyebabnya. Pada malam itu, Paddy benar-benar mabuk dan mungkin saja bagi Grabbers, alkohol adalah racun yang mampu melumpuhkan mereka. Mereka tidak punya waktu berlama-lama, karena malam ini badai akan datang dan Grabbers jantan akan menyerang. Kieran mengumpulkan teman-teman yang dipercaya untuk mengatur sebuah rencana yang terdengar konyol, tapi semua itu demi menyelamatkan warga. Sebelum membuktikan teori tersebut, Kieran dan yang lainnya harus lebih dulu membuat Lisa menjadi kuat untuk minum. Wanita itu diberikan minuman khusus yang tingkatnya lebih tinggi, lalu menggunakan darahnya untuk diberikan kepada Grabbers betina. Hasilnya cukup luar biasa. Makhluk itu terlihat sangat kesakitan dan akhirnya benar-benar mati.
Setelah membuktikan teorinya, menjelang malam, Kiran dan Lisa mengunjungi gereja di mana warga berkumpul. Mereka mengajak semuanya untuk berlindung di bar, namun tidak menjelaskan alasannya, sehingga membuat semuanya kebingungan. Beruntung, ada seorang nenek dengan semangat meneriakkan minum gratis, yang mana memberikan ide kepada Kiran. Semua pun bersemangat menuju ke bar, termasuk itu bapak-bapak yang ada di belakang. Tidak ada ketakutan, tidak ada kepanikan, semuanya larut dalam pesta sambil menikmati minuman. Sedangkan tim Kiran bersiap dengan senjata yang lagi-lagi sangat mematikan setara nuklir, seperti panci, pistol paku, pistol suar, sampai pistol air yang akan diisi dengan bensin. Masing-masing dari mereka telah bersiap di pintu keluar, menjaga warga agar tetap berada di dalam. Kecuali petugas garda, Kiran dan Lisa bersembunyi sambil memantau di dalam mobil. Pada momen ini, Lisa mencoba merayu Kiran dan menyatakan perasaan. Sebenarnya Kiran juga merasakan hal yang sama, namun terpaksa menolak karena selain dalam keadaan mabuk, ini juga bukan waktu yang tepat. Kembali ke bar, tiba-tiba Dr. Jim merasakan sesuatu di kantong kemih yang harus dibuang. Sayangnya ada antrian panjang di toilet umum karena ada pasangan yang sedang baku hantam dalam tanda kutip. Akhirnya mau tidak mau, sang dokter harus buang air di luar tanpa menyadari makhluk-makhluk kecil yang merupakan bayi grabbers telah mengerumuni. Beruntung teriakan Jim terdengar oleh Kiran dan Lisa, sehingga mereka berhasil melepaskan Jim dari cengkraman makhluk mungil. Sayangnya, perasaan lega itu seketika sirna ketika grabbers jantan datang dan langsung melahap Jim. Tak mungkin bisa menghadapi langsung makhluk dengan kekuatan dan kecepatan yang luar biasa itu. Kembali melarikan diri menjadi solusi. Namun dua garda itu terlalu mabuk untuk menyalakan mobil. Sampai akhirnya lampu dan sirine menjadi solusi kedua untuk mengelabui makhluk yang membuat semua bergidik ngeri. Tidak hanya Kiran dan Lisa yang terlalu mabuk, tapi seluruh timnya. Contohnya seperti Brian dengan pistol air berisi bensin, pria itu nekat maju. Sayangnya, Adam yang bertugas melontarkan api tak sanggup berdiri sehingga Brian nyaris dihabisi. Kiran dan Lisa menyeret Brian kembali ke dalam bar, lalu mengarahkan para warga untuk naik ke lantai 2. Namun, petugas garda itu lagi-lagi tidak menjelaskan alasannya, sampai-sampai nyaris menjadi amukan warga. Yang lebih parah lagi adalah kondisi yang terlalu mabuk membuat Adam berpikir bahwa dia adalah pahlawan super yang harus menyelamatkan warga. Adam nekat mendekati grabbers, bahkan beberapa kali menjepretnya. Ditambah lagi bau alkohol yang sangat keras membuat grabbers benar-benar marah, dan inilah akibatnya. Kini Kiran benar-benar serius menegaskan kepada para warga agar segera naik ke lantai 2. Untungnya kali ini warga menurut karena tak lama berselang grabbers telah mendobrak masuk. Kiran mencoba menenangkan warga yang ketakutan karena makhluk itu tidak akan memakan orang-orang yang sedang mabuk. Namun Pak Tua Pedi tidak sependapat karena Kiran telah disemprot dengan cairan betina yang wanginya semerbak bagai parfum kelas dunia dan tentunya hanya bisa dicium oleh grabbers jantan. Demi menyelamatkan warga, sang pahlawan harus berkorban. Kiran akan mengendarai mobil untuk memancing makhluk itu. Hanya saja, yang menjadi masalah, kunci mobilnya berada di dapur lantai 1. Karena yang paling mabuk adalah Lisa, maka para penduduk pun harus memberikan kepercayaan kepada wanita yang sepertinya susah untuk berdiri itu. Setibanya di bawah, Lisa melihat bayi grabbers yang sedang berpesta seperti para berandalan mengacak-ngacak warung makan. Wanita itu menghajar beberapa dan berhasil menemukan kunci. Namun belum sempat merasa senang, sang pejantan datang menyerang, membuat Lisa sangat terkejut sehingga menembakkan pistol paku ke segala arah, yang mana salah satunya mengenai sekering listrik. Sambil menyalakan korek api, Lisa mencoba mencari jalan keluar. Sempat tertangkap oleh grabbers, tapi Lisa tidak menyerah. Meskipun mabuk berat, dia tetap kuat, memotong tentakel, lalu segera pergi meninggalkan tempat itu.
Asap kebakaran mulai tercium dan membuat warga semakin panik, apalagi monster tentakel telah bersiap menunggu di depan jendela yang merupakan satu-satunya jalur evakuasi. Sementara itu, sang tokoh utama yang khawatir dengan Lisa nekat mencoba keluar dari sisi jendela lain. Dia begitu lega melihat Lisa masih selamat dan berhasil mendapatkan mobil tanpa menunda-nunda lagi. Kieran langsung melarikan diri sekaligus memancing Grabbers agar mengikuti. Dalam perjalanan, Paddy mengabarkan bahwa seluruh warga berhasil dievakuasi. Tak lama kemudian, 2 petugas garda tiba di lokasi konstruksi. Ternyata hujan telah berhenti, dan kini mereka hanya perlu menjalankan rencana yang telah terlupakan, menahan Grabbers selama mungkin hingga kering. Selagi Lisa mempersiapkan mobil konstruksi, Kieran terus memancing Grabbers untuk mendekat. Lama menunggu membuat harapan Kieran nyaris sirna. Dalam kondisi terpojok, pria itu berniat untuk menembak drum bensin dengan pistol suar. Beruntung Lisa datang, mendorong, serta menghipit Grabbers dengan backhoe, sehingga membuat monster itu tak berkutik. Baru saja mau merayakan kemenangan, tapi Grabbers kembali bangkit dengan menangkap dan hendak melahap Kieran. Satu-satunya cara menyelamatkan diri adalah dengan membiarkan Grabbers meminum cairan legendaris dari Paddy, itu membuat si monster sangat kesakitan. Dan akhirnya, demi memastikan, Lisa menembak drum bensin dan terjadilah ledakan. Shut your hole. Film pun ditutup dengan menampilkan kondisi kota di mana Paddy dan Brian merasa bersyukur karena mereka berhasil selamat dari malam yang mengerikan. Lalu ditampilkan juga tokoh utama yang memutuskan untuk berhenti mabuk-mabukan karena telah menemukan tambatan hati. Dalam kelegaan dan kebahagiaan tersebut, tidak ada yang menyadari bahwa masih ada telur-telur Grabbers yang siap untuk menetas. Dan apakah nantinya akan menjadi ancaman baru bagi umat manusia? Dan tamat. Sebelum kalian protes atau mungkin memang sudah protes, film Grabbers ini sama halnya dengan film Don't Look Up dan film Office Invasion, yaitu fiksi ilmiah satir. Yang mana untuk film Grabbers ini menawarkan sebuah renungan akan pertanyaan, apakah karakter-karakter di dalam film monster pernah menonton film monster? Seperti ketika Paddy yang menemukan Grabbers untuk pertama kalinya, dia tahu betul bahwa yang di dalam kandang perangkap bukanlah lobster atau mungkin hewan laut yang pernah dia lihat, tapi masih saja tetap nekat membawa pulang, meletakkannya di bak mandi dengan niat mulia untuk memelihara. Sama halnya dengan film Alien Ridley Scott yang sama sekali bukan film komedi. Kalau kita bawa-bawa logika nih ya, tentu saja hal yang bodoh dan konyol adalah memutuskan untuk membawa makhluk asing yang benar-benar asing ke dalam kapal. Target invasi pada film ini adalah sebuah pulau di lepas pantai Irlandia yang sangat indah, ditambah dengan background yang mengingatkan saya akan film The Lord of the Ring. Tentunya jika ini benar-benar invasi, tidak mungkin dilakukan oleh Grabbers sendiri, melainkan makhluk itu dikirim oleh tuannya sebagai senjata pemusnah. Satu jantan dan satu betina bertugas untuk bereproduksi, bertelur sebanyak mungkin, dan memangsa makhluk hidup di muka bumi, terutama sang penguasa, yaitu manusia. Dua tokoh utama kita sebenarnya tidak pernah akur di awal film. Kieran adalah seorang pecandu alkohol semenjak ditinggal istrinya karena sang istri menemukan lelaki yang lebih baik. Sedangkan Lisa adalah seorang petugas yang sangat taat aturan. Oleh karena itu, dia tidak pernah mabuk sampai dengan kemunculan Grabbers. Kemunculan Lisa yang cantik di kota terpencil itu menarik perhatian para warga. Mereka berusaha menjodohkannya dengan Kieran agar penderitaan Kieran berakhir dan berhenti mabuk-mabukan. Ini menandakan bahwa Kieran pada dasarnya adalah garda yang baik dan peduli. Oleh karena itu, semua warga menyayanginya. CGI-nya mungkin gak bagus-bagus amat untuk film tahun 2012, tapi kekurangan tersebut bisa ditutupi dengan baik oleh tentakel yang kusut. Secara keseluruhan, saya tidak mengatakan film ini jelek, bukan karena rating IMDb, tapi lebih kepada hiburan dan ketegangan ringan yang disuguhkan. Mungkin segitu dulu teman-teman, saya bukan orang pintar atau sok tahu. Silakan jika teman-teman punya pendapat sendiri atau jika ada pertanyaan dan ingin berdiskusi, bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Dan jika teman-teman ada film lain yang ingin kita bahas, juga bisa tulis di kolom komentar atau silahkan DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca.
Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!